Sampai sekarang beliau itu tetap menjadi orang tua saya, alhamdulillah, dan menjadi penasehat di Pondok Pesantren Kota Alif Lam Mim. Ada satu lagi penasehat juga belum datang, sahabat satu kamar saya, Profesor Dr. Masdar Hilmi. Nah, itu teman satu kamar di Kanada. Nah, beliau insya Allah ntar lagi juga datang, akan duduk di tempat ini. Dan para hadirin hadirat, segenap mustamin mustamiat rahimana wa rahmakumullah, semoga kita semua disayang dan dicinta Allah. Bapak Profesor, ini adalah santri Alif Lam Mim. Ada sebagian juga yang datang ini dari mahasiswa S3. Mahasiswa S3 tapi juga jadi santri. Yang di depan ini adalah mahasiswa S3 yang paling tua. Beliau ini Pak Yudo ini usia udah 70 berapa? 72. Ini disertasinya sekarang lagi nulis, bimbingan saya. Beliau ini bimbingan saya, alhamdulillah, dan rajin untuk ikut. Dan santri di kita memang macam-macam, Pak. Ini 72, beliau ini 79, beliau itu. Beliau 75. Jadi memang santri-santri yang luar biasa. Nah, yang muda juga ada, yang digendong masih juga ada itu di belakang itu. Alhamdulillah. Memang kita lengkap, Pak, lengkap. Selengkap NU, Pak. Kalau NU itu ada Nahdiyin yang udah tua, Muslimat yang perempuan, ada Fatayat yang lebih muda, ada IPNU, IPPNU yang paling muda katanya IBNU, Ikatan Bayi-Bayi NU katanya. Rupanya NU juga punya Ikatan Bayi-Bayi NU. Dan yang hadir sini juga ada dari teman Muhammadiyah yang rajin, santri nomor 1, nomor absen 1 santrinya ini beliau ini pengurus Muhammadiyah, Pak. Beliau pengurus Muhammadiyah, sambil kerap bawa rombongan dari Muhammadiyah juga. Ada banyak yang Muhammadiyah. Alhamdulillah, pondok ini semoga senantiasa menjadi berkah untuk kebersatuan umat Islam di dalam kita itu mengistiqomahkan diri menuju jalan yang diridhai Allah. Singkat cerita, ini karena sambutan, bukan ceramah. Kalau dengan saya kan cukup tiap hari Minggu, hari Sabtu itu. Saya ini mengatakan begini, ada yang bertanya, mengapa harus mengkaji kematian? Ada yang tanya itu, kenapa kok harus kematian? Saya jawab, karena kita udah belajar tentang kehidupan terlalu sering. Kita itu belajar tentang kehidupan terlalu sering. Padahal yang paling mengerikan sebenarnya kematian, di samping kehidupan. Mengapa Nabi Isa mengatakan salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya? Kenapa juga Nabi Yahya salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya? Semoga keselamatan bagi saya ketika saya dilahirkan, ketika saya mati, dan ketika nanti saya itu dibangkitkan. Dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran disebutkan, karena 3 kondisi ini kondisi yang betul-betul membuat tegang kita, membuat kita gelisah. Kata pengarang kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, yauma wulidtu atau yauma wulida, ketika dilahirkan manusia itu telah berpindah dari alam rahim yang penuh dengan kasih sayang. Alam rahim penuh kasih sayang, Pak. Enak di rahim, jenengan gak usah kerja, makan. Nggak usah kerja, makan dan damai, alam rahim. Tapi kemudian kita masuk kepada alam dunia yang disebut dengan darul wahm, darul hazan, daerah yang penuh dengan penderitaan. Pasti menderita, Pak, di dunia ini, Pak, bukan nggak menderita. Kalaupun kita bahagia, bahagia itu adalah hadiah. Hakikatnya kita menderita. Makanya saya nggak kaget kalau ada yang datang ke sini nggak senyum-senyum, itu masih menderita. Dan semoga setelah ini nggak menderita lagi. Itu hidup. Kemudian yang kedua, wa yauma amutu atau wa yauma yamutu, kematian. Mengapa kematian disebut di situ itu? Semoga keselamatan bagi saya atau bagi dia ketika lahir. Yang kedua, ketika mati. Karena orang mati itu, Pak, katanya Anda akan ketemu dengan jiwa, Anda akan ketemu dengan tetangga yang Anda belum pernah ketemu di dunia ini. Kita mati, kita nggak tahu matinya di mana, kuburannya juga di mana. Dan kita, kalaupun kita mati dikuburkan, kita dempet dengan orang tua kita, belum tentu itu kuburannya yang dempet. Alam kuburnya belum tentu, tergantung keimanannya masing-masing. Kemudian wa yauma yub'atsu hayya, wa yauma ub'atsu hayya, ketika nanti juga akan dibangkitkan. Walaupun nanti bab dibangkitkan, bagaimana ahwal kita di alam kubur sangat menentukan bagaimana kita nanti ketika dibangkitkan. Semoga kita dikumpulkan dengan orang-orang yang alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Amin ya rabbal alamin. Itu kenapa kok kita mengangkat ini. Dan tadi udah ngobrol dengan para jamaah, nanti kita akan adakan lagi. Kebetulan di sini, Prof, kita adakan kajian judulnya menjemput kematian dengan senyum.
Jadi kita bikin training menjemput kematian dengan senyum. Sudah ada 3 episode, mulai dari orang mau meninggal dunia sampai orang itu mati, sampai dia di alam kubur. Kenapa kok diundang beliau? Saya kagum sama beliau ini. Beliau ini ngasih ceramah di Malaysia tentang kematian. Saya meneteskan air mata. Saya nonton di YouTube, ada di YouTube. Saya neteskan air mata. Kemudian saya bilang dalam hati, ya Allah, saya akan mengundang bapak saya ini. Kebetulan beliau menghafal Al-Quran 30 juz, bukan juz 30. Dan luar biasa, beliau ini kita tahulah, beliau kan sering uji disertasi dengan kami, dengan saya, dengan beliau, sohibnya bapak saya ini, beliau kalau lagi nguji, yang namanya kitab-kitab itu di luar kepalanya itu mantep, masuk nggak keluar. Ada yang memang nggak masuk, itu ada juga. Yang beliau memang ini. Sekarang saya nggak mau banyak komentar. Kebetulan saya bukan tukang jual obat, bukan. Yang jelas kita dengarkan hari ini, dan saya kasih kesempatan kepada hadirin hadirat yang mau tanya, yang laki-laki langsung tanya, yang perempuan mau tanya boleh lewat Instagram atau lewat WA-nya Alif Lam Mim. Yang mau tanya lewat Instagram atau WA-nya Alif Lam Mim. Kepada teman-teman yang masih belum jadi anggota, cepat-cepat Instagram, kita pindah dari WA ke Instagram. Ini bisa 5.000. Ada Telegram, Instagram lain lagi, Telegram. Yang Telegram. Nanti kita tiap hari ada kajian dari kami. Demikian, dan saya ucapkan selamat datang kepada guru saya. Berbagilah ilmu, insyaallah sampai jam berapapun suka-suka. Nah, kebetulan di sini kalau pengajian tidak pernah selesai sebelum jam 12. Terima kasih. Sekali lagi saya bangga sekali, saya senang sekali. Kalau yang kayak gini semangatnya, kayaknya kita akan adakan nanti itu tiap bulan. Kita undang dari luar tiap bulan. Setuju, Pak? Wih, setuju. Setujunya iya. Bismillah. Tapi ya mudah-mudahan kuatlah kita. Maksudnya orangnya datang. Kalau masalah dana tidak masalah. Ini banyak bos-bos. Malam ini anugerah Allah, saya dapat sedekah malam ini 150 juta rupiah dari orang yang hadir malam ini. 150 juta rupiah. Nah, ini yang masuk dalam berita yang saya katakan 20 kunci untuk membuka pintu rizki. Pengen dapat sedekah yang kayak gini? Belajarlah di Alif Lam Mim. Kami akan buka kunci-kuncinya. Selamat tinggal derita, selamat datang bahagia. Itu judul buku yang terbit bulan ini, insya Allah. Dan semuanya harus beli. Kalau tidak, gawat. Mohon maaf, terima kasih. Bangga dari hati saya nggak bisa mengungkapkan apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Terima kasih atas sambutan yang sudah disampaikan. Berikutnya kita masuk pada kajian agama tentang kematian menurut Al-Quran, yang akan disampaikan oleh yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Munawar MA, mantan Menteri Agama dan dosen Pasar Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihil mujtaba. Amma ba'du, yang saya muliakan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ridwan Nasir MA selaku penasehat Yayasan Sahibul Bait, Bapak Kiai Haji Imam Ahmad Mawardi, tadi lupa doktornya itu, capek-capek ngambil doktornya tadi pagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para sesepuh, nisepuh yang saya muliakan, alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala,
yang sudah direncanakan ya 2 bulan yang lalu kalau tidak salah, ketika kita menguji, beliau menyampaikan undangan ini. Tapi karena kesibukan kita masing-masing, malam hari ini saya bisa memenuhi undangan dan sekaligus diberi judul yang luar biasa. Judul yang semuanya kita belum mengalami itu. Kematian menurut Al-Quran. Kajian ini merupakan kajian tematik. Kalau dalam tafsir itu tafsir maudhu'i namanya. Al-maut fil Qur'anil Karim. Kematian di dalam Al-Quran. Jadi kita harus kumpulkan dulu semua ayat yang terkait dengan mati. Kita bahas satu-satu, nanti sampai kita kepada satu titik temunya. Apakah memang kematian itu sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengerikan, ataukah sebaliknya? Kematian itu adalah satu kenikmatan yang harus kita syukuri. Ini jawabannya, saya tidak nakut-nakutin, tidak. Itulah kajian kita. Jadi mudah-mudahan kajian kita, pengantar saya insya Allah sekitar 3 jam. Ini ketawanya ini ikhlas atau bagaimana ini? Iya, berbicara mati, kalau kita kaitkan dengan Al-Quran, kesimpulan pertama yang kita ambil, tidak ada kata selesai berbicara tentang kematian. Karena sumbernya adalah Al-Quran. Al-Quran itu isi dan kandungannya tidak terbatas. Tidak akan terjangkau oleh siapapun juga. Maka Allah berikan gambaran itu melalui ayat 109 surah Al-Kahfi yang setiap malam Jumat kita baca, hari Jumat kita baca, Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ayat ini ditafsirkan oleh ayat 27 surah Luqman. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Jadi Rasulullah diperintahkan untuk menjelaskan isi dan kandungan Al-Quran yang maha luas itu. Katakan ya Muhammad, sekiranya laut yang terbentang di atas muka bumi ini, yang ada di semua benua bumi ini, airnya diganti tinta untuk menulis. Penanya adalah ranting-ranting pepohonan yang ada di dunia, di bumi ini. Bukan di Surabaya, Surabaya aja bingung kita. Di bumi ini untuk menulis kalimatullah, firman Allah, maka dipastikan lanafidal bahru, air laut tadi yang menjadi tinta untuk menulis akan kering, habis, sementara yang ditulis belum selesai dan tidak akan selesai. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kami datangkan lagi setelah kering,
kami ciptakan seperti semula, digunakan lagi, kering lagi, diciptakan lagi, seperti itu. Dia akan terus begitu. Maka